kalau kita berbicara pendekatan dalam hal apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, sebenarnya ada 3 pendekatan. Pendekatan pertama yang disebut yang namanya dietary restriction, atau yang dikenal dengan namanya pemilihan sumber dan penyajian. Yang kedua yang disebut dengan yang namanya time restriction, atau yang dikenal dengan yang namanya pemilihan waktu. Dan yang ketiga yang disebut dengan yang namanya calorie restriction, yang dikenal juga dengan yang namanya pemilihan jumlah. Jadi kalau jumlah itu semakin banyak biasanya kita masukkan makanan, tentu otomatis berbeda dengan kalau kita makan yang lebih sedikit. Begitupun juga dengan pemilihan sumber makanan, sumber atau penyajian tertentu, pasti tentu hasil atau outcome-nya berbeda. Nah, dalam 3 pendekatan itu, time restriction atau pendekatan dalam hal waktu makan atau timing kita, itu sebenarnya adalah salah satu pendekatan yang paling mudah dan paling gampang kalau istilahnya orang untuk bisa melakukannya. Jadi kalau disuruh pilih-pilih makanan, orang bilang aduh ribet, susah. Kalau disuruh hitung kalori, apalagi ya, aduh saya mesti hitung kalori. Tapi ketika dibilang mau gak kamu atur cukup jendela makan kamu, kalau bisa lebih panjang daripada jendela tidak makan kamu. Nah itu sesederhana itu. Makanya kenapa pendekatan intermittent dari katanya yaitu adalah selang-seling. Fasting adalah puasa. Nah jadi sebenarnya puasa yang selang-seling itu sebenarnya ada sesuatu yang alami. Satu, karena kadang kita makan, kadang kita nggak makan. Yang kedua, yang mudah. Kenapa? Karena cukup ngatur kapan saya makan, kapan tidak makan. Ketiga, murah, karena gratis kan, karena aturannya ya udah nggak usah makan aja gitu ya. Dan yang terakhir tentunya ternyata menyehatkan. Karena menyehatkan hubungannya dengan apa? Intermittent fasting itu hubungannya ternyata dengan kita tidak makan, maka memberikan kesempatan kepada badan kita untuk menggunakan kecerdasannya, akhirnya menggunakan tabungan energi. Dalam hal ini yaitu adalah si lemak tadi kita yang ada. Jadi lemak yang ada karena kita nggak dipakai makanannya, karena kita nggak dikasih makan, tidak ada pemasukan, maka pada saat itu akhirnya kita bilang saya akan pakai tabungan energi saya, lemak saya sebagai sumber tenaga saya. Nah pada saat itulah terjadi yang namanya si fat loss itu. Nah tapi di sisi lain kebermanfaatan daripada intermittent fasting ternyata bermanfaat juga dalam hal permasalahan penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Karena tidak adanya makanan yang banyak kita konsumsikan, makanya tidak terjadi yang namanya peradangan di pembuluh darah atau inflamasi. Sehingga jadi masalah kolesterol, tekanan darah tinggi, gula darah dan sebagainya jadi berkurang. Selain itu juga dengan kita berpuasa, kita meningkatkan kecerdasan kita dalam hal kalau kita berbicara soal ternyata badan itu begitu cerdas ya, begitu nggak dikasih makan taunya malah dia akan menggunakan sel-sel yang buruk, yang tidak baik gitu di dalam tubuh kita, malah dipakai menjadi sebuah material untuk dijadikan sebagai material pembentukan atau perbaikan sel baru. Dan juga kebermanfaatan lain seperti misalnya keseimbangan gut bakteria kita, mental fokus kita, konsentrasi kita juga jadi lebih baik, dan tentunya yang tadi saya katakan tadi, mudah, murah, alami, dan ternyata menyehatkan.